Salam profit kepada teman-teman, terutama bagi newbie atau pemula dalam forex ya, yang baru mengerti perdagangan forex itu seperti apa. Perkenalkan, saya adalah trader kopla yang sengaja membuat video tutorial ini yang dipersembahkan kepada teman-teman yang masih memulai atau masih mengetahui bagaimana perdagangan forex itu sebenarnya. Saya mengucapkan terima kasih, terutama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan saya panjang umur dan pikiran yang sehat sehingga saya dapat membuat video tutorial ini. Juga terima kasih kepada Bang Kusuma Wirawan serta El Fikri ya, atas supportnya terjadilah video tutorial ini. Baik, di sini sistem yang akan saya jelaskan pada perdagangan forex yang cukup singkat ini adalah sistem yang sangat santai menurut saya, sangat happy, sangat fun-fun aja. Kemudian kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu resah, atau kalau istilahnya teman-teman bilang galau ya, trading galau gitu, kena floating galau, semuanya galau, jadi serba nggak enak gitu. Di sini sistem ini saya namakan yaitu Diva Forex System ya. Sebenarnya sih Diva Forex System ini terinspirasi, Diva itu adalah gabungan dari nama saya sama pacar saya sebenarnya, karena beliau telah banyak menyupport saya untuk terus ketika saya down di forex. Beliau banyak menyupport saya untuk terus maju. Di sini Diva Forex System itu menggunakan indikator-indikator gabungan yang sudah umum, yang sering teman-teman lihat mungkin di forum-forum seperti Indo-T5, forum-forum forex lainnya lah. Indikator yang digunakan, yang saya gunakan pada Diva Forex System ini adalah yang pertama indikator semafor 1, 2, 3, kemudian indikator support and resistance berry, dan yang ketiganya yaitu indikator boycott trend. Nah, ketiga indikator ini hanyalah berfungsi sebagai pengkonfirmasi arah. Apapun ceritanya, sebuah sistem atau indikator itu tidak akan menunjukkan 100% keakuratannya. Akan tetapi kitalah sebagai manusia yang berperan penting untuk menjalankan sebuah sistem. Seperti halnya kita tahu mobil adalah mobil, kemudian motor adalah motor, tetapi yang terpenting adalah manusia yang mengendalikan motor dan mobil untuk mencapai sebuah tujuannya dengan selamat. Begitu juga sistem yang kita ciptakan, rule yang kita ciptakan, indikator-indikator yang kita gunakan hanyalah sebuah tool atau kendaraan kita yang kita gunakan dan kita kendalikan untuk mencapai tujuan dengan selamat. Di sini saya merangkum, menjadikan Diva Forex System ini adalah dikarenakan begini, kebanyakan dari kita bingung untuk menentukan kemana arah sebenarnya. Nah, akan tetapi yang sebenarnya adalah kita juga tidak bisa meramal 100% pergerakan harga kemana. Jadi dalam istilahnya kita hanyalah mengikuti jejak-jejak harga yang menuju ke arah utara atau selatan. Di sini fungsi indikator adalah hanya untuk melihat kemana harga ini sedang berjalan, karena pada dasarnya indikator ini mengikuti harga bergerak. Nah, jika kita tidak menggunakan indikator, mungkin bisa seperti halnya naked trading ya kan, tapi mereka juga meneliti atau melihat dari pola-pola candle yang juga akan menunjukkan harga akan kemana begitu. Nah, di sini kenapa saya nyatakan bahwa Diva Forex System itu adalah trading secara santai dan happy tanpa galau, karena saya
trading menggunakan time frame daily. Jika mungkin kebanyakan pemula atau teman-teman seperti saya dahulunya juga pernah merasakan trading dengan M5, scalpingan, trading dengan M15. Nah itu pergerakan fluktuatifnya sangat cepat sekali. Bagi saya udah beberapa lama mencari, mengkaji. Ternyata yang lebih enak itu adalah menggunakan TF daily atau TF besar, karena lebih santai, lebih perfect, juga lebih enjoy. Terus terang saya mengatakan, jika ada orang yang pinter scalping, itu saya anggap dia adalah dewa. Kenapa? Karena pergerakan scalping untuk M15, M5 itu memerlukan 99% ketepatan. Nah, kenapa saya bilang dewa? Karena lebih mudah menurut saya kita menentukan tren itu menggunakan TF yang lebih besar, seperti daily, weekly, itu lebih enak. Jadi lebih perfect gitu. Nah, banyak orang mengatakan kenapa menggunakan indikator semafor yang 1, 2, 3 padahal kan refine. Nah, untuk mengatasi refine inilah kita menggunakan TF daily. Jika menggunakan H1 ke bawah, itu breaknya sangat dahsyat sekali. Meskipun sudah berada di posisi puncak angka nomor 3 yaitu dia akan masih tetap break ke atas. Akan tetapi jika menggunakan TF daily atau weekly, sesungguhnya puncak dari daily dan weekly itu adalah puncak-puncak yang terkuat. Jika puncak M15 atau puncak H1 mengatakan itu adalah puncak, belum tentu puncak yang tertinggi di daily. Begitu. Makanya kita menggunakan TF daily untuk menggunakan Diva Forex System di sini. Baik, saya untuk tidak memperpanjang waktu, kita lihat langsung bagaimana gambaran dari Diva Forex System itu. Di sini kita studi kasus kepada GBP USD. Nah, ini adalah gambaran dari indikator semafor ya, semafor 1, 2, 3, dan ini adalah support and resistance bearish, sedangkan ini adalah boycott trend. Nah, ketiga indikator ini sangat berperan penting. Penjelasannya sangat simple, karena kita menggunakan TF daily kita sangat santai. Kita trading ya, kita melihat kemana kita akan open posisi, apakah kita sudah bisa open atau belum, itu pada pembukaan open market atau jam 4 pagi, mungkin habis sholat subuh ya, itu yang lebih idealnya. Jadi yang terutama kita perhatikan pada Diva Forex System ini adalah titik-titik puncak nomor 3 dari semafor ini yang terpenting, yang sangat sakral, yang harus kita perhatikan. Nah, ketika kita studi kasus kepada bulan Mei ya, bulan April, bulan Mei untuk GBP USD itu kita lihat titik puncak dari semafor ini nomor 3 sudah timbul. Akan tetapi kita tidak bisa mengindikasikan bahwa ini adalah langsung turun. Bisa saja semafor nomor 3 itu timbulnya di sini, kemudian dia tetap naik, ngebreak terus sampai mencapai puncak tertinggi. Nah, untuk itu kita memerlukan filtrasi, kita filter yang lebih agar bisa agak akurat sedikit ya. Jadi setelah kita timbul puncak nomor 3 ini, kita tunggu beberapa hari kemudian, bahkan sampai 1 minggu atau 2 minggu, kita biarkan saja. Nah, setelah kita tahu kondisi puncak adalah sebagai warning, bahwa warning harga akan berbalik, akan tetapi kita tidak bisa langsung open sell. Karena apa? Karena kita harus menunggu syarat-syarat tertentu. Yang pertama, kita sudah melihat ini warning harga akan berbalik. Setelah kita biarkan beberapa hari, kita lihat dalam keadaan boycott trend. Boycott trend itu terkondisikan di sekitar sini. Ya, di sekitar sini dia baru mengindikasikan bahwa harga akan turun. Nah, ini di sekitar sini.
sekitar sini harga akan turun. Nah, syarat telah memenuhi. Yang pertama adalah puncak dari semafor 1, 2, 3 adalah nomor 3 ada sebagai puncak bahwa warning harga akan berbalik arah. Ketika nomor 3 berada di atas, dia akan berbalik arah ke bawah. Kemudian dikonfirmasi dengan boycott trend daily berwarna merah atau berwarna apa saja. Yang jelas saya sekarang menggunakan merah ya, pink. Ini mengindikasikan bahwa pasar memang sudah akan berbalik. Akan tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa 100% akan berbalik. Kita hanya mengikuti jejak-jejak harga, kemana harga akan pergi ya. Nah, apa yang terjadi ketika puncak nomor 3 telah timbul, kita tunggu beberapa hari, bahkan 1 minggu atau 2 minggu, kemudian barulah timbul boycott trend pembalikan harga. Nah, support resistance berry juga udah timbul berada di atas. Ini konfirmasinya sangat kuat bahwa harga semakin tertekan ke bawah. Apa yang terjadi ketika kita open posisi di sini? Nah, berapa ratus pip? 300-an, 200-an. Kemungkinan angka 3 ini timbulnya di sini. Akan tapi tidak masalah, kita lihat. Nah, itu 300 pip yang kita dapatkan dari trading menggunakan DeFi Forex System ini. Kita cukup santai. Kita di sini kita memerlukan kesabaran yang ekstra untuk menunggu sebuah momen yang sangat tepat. Akan tetapi jika momen itu sudah ada, momen itu sudah timbul benar-benar mematuhi rule yang pertama adalah kita harus memperhatikan angka 3 dari semafor, kemudian boycott trendnya ini, kemudian dengan support resistance berry ini. Jika kita kondisi mau mengesel, berarti kita harus memastikan angka 3 berada di puncak, berarti ini posisi warning bahwa harga akan berbalik ke bawah atau ke selatan. Kemudian kita tunggu dalam keadaan sekarang boycott trend ketika puncak timbul, boycott trend masih berwarna biru. Makanya kita tidak boleh langsung sell. Kita menunggu konfirmasi benar-benar bahwa boycott trend menunjukkan arah juga downtrend. Nah, pada kondisi tanggal 9 inilah terjadi indikasi bahwa pasar akan downtrend. Nah, kenyataannya memang ada yang nge-break sedikit, kemudian turun sekitar 300 pip. Jadi trading kita cukup santai. Pagi-pagi jam 4 kita lihat trend atau candle apakah sudah boleh open posisi sell ataupun buy dengan rule yang tadi. Jika tidak ada, ya sudah, kita tutup kembali komputer atau laptop kita. Cukup santai. Nah, itu kondisi kepada ketika kita mau sell. Untuk kondisi buy, kita lihat lagi pada bulan 6 ya, pada bulan 6 atau bulan Juni. Nah, ketika ini sudah timbul, ini mungkin saja ini bisa timbul di sini ya. Tapi kita harus menunggu boycott trend untuk sebagai konfirmasi sepenuhnya. Ketika sudah timbul, ini adalah harga warning untuk berbaliknya arah trend. Akan tetapi kita tidak bisa langsung open. Kenapa? Coba lihat, boycott trend kita masih berwarna pink, artinya mengindikasikan turun meskipun dia naik. Kita harus benar-benar mematuhi kedisiplinan dari rule sistem ini. Kalau memang benar-benar teman-teman mau dengan profit ya, kita cukup santai tradingnya. Nah, kondisinya setelah keluar, kita menunggu bahkan sampai seminggu lebih. Nah, ketika posisi di sini, barulah terjadi indikasi harga akan naik ya. Tapi apa yang terjadi? Harga masih down dalam 1 hari. Ini tidak masalah. Kenapa? Karena sistemnya kita bermain long atau bermain berhari-hari. Kita bukan scalpingan, kita bukan daily trade ya. Nah, kita biarkan saja ini di sini. Kenapa saya bilang biarkan saja? Karena saya bermain terus terang, saya tidak menggunakan full margin, saya tidak menggunakan full lot. Saya trading di satu fire mata uang itu saya alokasikan yang mempunyai ketahanan 2000 pip, baru saya bisa MC begitu. Jadi kalau saya terkena minus 300, 200 itu yang terpenting tren masih berlanjut ke atas. Mungkin dia hanya rebound atau koreksi, itu adalah hal biasa bagi saya. Jadi mempunyai ketahanan 2000 kalau saya untuk per pair itu. Sekarang jika ini
kita open kemudian minus, kalau ini saya biarkan saja, karena kita tahu arah pasti arah kemungkinan besar adalah akan uptrend. Kenapa? Ini warning sudah uptrend, kemudian bokeh uptrend menunjukkan up juga, dan kemudian support, resistance, and bear ini mengatakan indikasi sudah untuk bergerak ke atas. Dan kapan kita closing? Kita closing ketika ada tanda seperti ini. Karena di bulan Mei tadi nggak ada tanda seperti ini, jikapun ada kita juga harus closing. Nah, kita closing di sini. Berapa pip kira-kira kita dapatkan? Oh, sekitar 200 pip. Bayangkan, kita trading santai, yang penting kita sabar menunggu momen yang tepat. 200 pip. Nah, kita berhenti di sini. Kapan kita masuk pasar kembali? Kita harus tetap bergerak pada satu arah. Kenapa satu arah? Bukan kita sell, tapi kita tetap harus mengambil buy, only buy. Kenapa only buy? Karena ini adalah indikasi warning buy, dan ini support, resistance, bearing menggunakan adalah warning buy. Jadi kita tetap mengindikasikan harus buy only. Selagi kuning ini belum timbul, seumpama harga sampai di sini belum kuning, semapur 3 ini belum timbul, berarti ini masih mengindikasikan buy dan buy. Kita harus mencari harga terbawah lagi. Sampai di sini harga turun dan kemudian timbul semapur 1, backup trend masih bawah. Ketika di sini harga menaik, backup trend naik, tapi ini sudah berada di atas. Ini tidak perlu kita open. Karena biasanya di sini ini sudah di atas, mengindikasikan turun lagi. Nah, kita harus tetap mencari only buy. Ini biarkan saja turun. Kita harus mencari titik yang lebih aman. Nah, ketika di sini barulah terkonfirmasi bahwa harga akan kembali naik lagi. Kita harus only buy. Kenapa only buy? Ini adalah warning buy. Ingat, jika warning buy kita only buy, jika warning sell kita akan sell, dan sell. Sekarang kita buy dan buy sampai semapur 3 atas muncul. Sekarang kita buy, dia plotting dahulu sekitar 60 pip. Ini kita biarkan saja, kan sudah saya katakan bahwa keadaan seperti ini adalah hal yang biasa. Kapan kita closing? Ketika muncul semapur lagi, tanda semapur, kita mendapatkan sekitar 100-an pip di sini. Kemudian kita tunggu lagi, kita closing, kita tunggu lagi kapan kita harus masuk pasar. Ternyata backup trend mengatakan di sini kita masuk pasar. Kita masuk pasar lagi, kita mendapat lagi sekitar 80-an pip, udah closing. Besok ditunggu lagi sampai seminggu. Kemudian ini ternyata di bawah sudah timbul, tapi backup trend masih mengindikasikan turun. Kapan naiknya? Sekitar di sini atau di sini. Sekarang berapa kita dapatkan? Sekitar 242 pip. Nah, pada saat video ini dibuat, tadi siang itu kuning itu berada di sini semapur 3, dan saya closing sudah di sini. Kemudian video ini berhari-hari, kemudian saya tunggu sampailah semapur itu ngebreak lagi ke atas, dan ini mengindikasikan bahwa harga akan downtrend, warning downtrend. Akan tetapi kita harus menunggu dari backup trend itu mengkonfirmasi seperti ini tadi, ya. Nah, di sini kita hanya mengikuti jejak-jejak dari harga yang ditunjukkan oleh indikator. Akan tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa 100% harga akan mengikuti arah apa yang dikatakan oleh indikator, karena kita hanya mengikuti jejak-jejak. Seperti kita berburu binatang, kita mengikuti jejak-jejak binatang itu kemana sampai ke sarangnya, barulah kita terkam dia. Ketika kita yakin, ketika kita 99% pasti itu berada di genggaman kita. Nah, saya menganjurkan ini pada teman-teman itu, jika trading dengan menggunakan DeFi Forex System ini, minimal itu harus menggunakan 1000 pip ketahanan agar bisa menahan floating. Mungkin bisa sampai 200, itu adalah hal yang wajar karena kita bermain long term, ya. Bermain long term bisa saja nge-hold sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu atau 1 bulan. Nah, jika saya itu bermain dengan ketahanan 2000, tidak peduli berapa modal teman-teman, $10 atau $20, yang penting
ketahanannya. Jangan kita pikir berapa duitnya, berapalah hasilnya gitu. Tapi yang kita pikir adalah yang kita targetkan adalah suatu keberhasilan kita dalam bermain, dalam berdagang atau berbisnis forex. Jika kita berhasil, meskipun hanya menggunakan $10, kemudian kita ketahanan 1.000 atau $20 dengan ketahanan 2.000, berarti kita kalau di Insta kita bisa buka 0,01 ya, $20 itu ketahanan 2.000 pip. Yang kita peroleh memang tidak seberapa ketika kita memperoleh hasil 500 pip atau dalam bulan ini 1.000 pip. Itu hasilnya kita tidak seberapa, kan, tapi keberhasilan dari kita berbisnis dengan cara menganalisa kita menggunakan di forex system itu yang kita perhatikan. Jika teman-teman berhasil bisa minimal selama 6 bulan mengikuti rule dan dari sistem di forex system ini berhasil selama 6 bulan dengan modal kecil, ya kenapa tidak kan untuk menggunakan modal besar, karena modal kecil aja udah lolos. Sekarang yang kita pertanyakan, kita menggunakan modal kecil aja kita tidak pernah lolos, atau bahkan dengan demo saja kita tidak pernah lolos, apalagi harus menggunakan real account begitu. Jadi jangan lihat berapa hasilnya, berapa persen hasilnya, jangan itu yang kita pikirkan, buang mindset itu kita jauh-jauh. Nah, yang harus kita perhatikan adalah keberhasilan dari kita bertransaksi forex ini. Nah, mungkin cuma ini dari rule sistem ini memang cukup simple kita mengindikasikan ini adalah warning sell, ini adalah warning buy. Jika warning sell kita only sell mencari harga tertinggi. Jika only buy seperti ini, warning buy kita only buy. Ketika timbul semafor kita berhenti, cut, kemudian kita tunggu lagi semafor di bawah, kita tetap disesuaikan dengan buy top trend. Kita akan buy di bawah, buy di bawah. Jika sell di atas, begitu seterusnya. Trading kita cukup santai, cukup heavy. Menurut saya inilah sistem di favorit. Sistem ini bagi saya adalah sistem yang favorit atau perfect banget sama saya ya. Kenapa? TV saya itu mungkin agak pemalas sedikit ya. Rasanya nggak mau lihat grafik itu setiap jam gitu, atau satu hari itu terus-terusan, capek. Ini saya online Facebook gitu loh ya. Mungkin cuma ini yang bisa saya persembahkan kepada teman-teman yang masih newbie atau masih pemula dalam forex. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, bermanfaat bagi kita semua. Untuk master forex ya jangan dihina. Kenapa? Apapun sistemnya bagi kita, yang penting tujuan kita adalah profit. Bahkan teman saya yang berada di Malang itu hanya menggunakan moving average gitu. Kita bilang, wah moving average apa gunanya, nggak powerful gitu. Tapi terbukti dia sudah hidup for living dari sana, trading for living, beli mobil sampai 3, rumah gede. Coba yang hanya moving average, ya, yang membedakan moving average yang kita pakai dengan dia apa? Nggak ada bedanya, tapi adalah jam terbang dari kita bertransaksi forex. Beliau sudah 5 tahun menggunakan moving average itu aja. Jadi udah terbiasa dengan psikologi market moving average itu seperti apa. Jadi intinya kita diberi kendaraan bagus, belum tentu juga kita bisa mengendarai itu. Akan tetapi kita yakin akan bisa suatu saat dengan kegigihan kita. Teruslah berlatih, jadi jangan pernah berhenti. Ingat, untuk di forex system ini kita tidak untuk scalpingan, untuk TF daily ke bawah, kita menggunakan TF daily ke atas. Weekly juga lebih bagus. Saya pribadi saya menggunakan daily. Setiap saya open posisi itu menggunakan ketahanan 2.000 pip. Seumpama saya $20 ya, $20 deposit khusus untuk GBP USD saja. Nah, itu saya menggunakan ketahanan 2.000. Kemudian saya besok deposit lagi karena ada signal lagi untuk Euro USD, misalnya saya deposit lagi $20 untuk ketahanan 2.000 untuk Euro USD. Jadi ini bisa multiplier, bisa di AUD USD, bisa di USD CHF, Euro JPY dan lain-lain sebagainya. Baik, mungkin cuma ini yang bisa saya persembahkan untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya yang udah
udah menonton video ini sebagai pembelajaran basic lah mungkin ya. Tapi bagi saya ini yang paling perfect bagi saya, paling santai, paling enak untuk trading. Karena tipe saya mencari kebebasan waktu yang sangat bebas gitu. Jadi jika trading udah berposisi, udah tinggal tidur online, jalan-jalan begitu. Sekali lagi terima kasih kepada El Fikri yang udah menyupport agar video ini dijadikan secepat mungkin. Juga untuk Bang Sumawirawan sebagai penasihat psikologi saya ya, penasihat kehidupan saya. Terima kasih banget. Kuncinya dari Diva Forex System adalah disiplin rule, tetap disiplin, tunggu momen yang tepat. Kemudian yang menentukan kemenangan atau keberhasilan Anda adalah psikologi Anda sendiri. Ibarat Anda mengendarai mobil, sama-sama supir, beda supir medan dengan kita adalah jam terbang, yaitu psikologi yang dilatih oleh jam terbang. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam.